Saya tidak ingin saya sebagai santri memperingati hari santri, gitu ya. Karena itu bagi saya lebay. Apalagi hari santri, terus santri di mana-mana unjuk gigi. Ini loh saya santri, inilah peran saya dulu. Nah, itu saya hati saya agak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita memasuki tanggal 22 Oktober tahun 2020 yang oleh sahabat-sahabat, teman-teman santri ini dijadikan sebagai salah satu hari yang perlu diperingati atas dasar sejarah perjuangan kaum santri di masa kemerdekaan, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bersama para ulama yang lain, jangan hanya beliau ya. Pada hari ini diputuskan resolusi jihad untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang mau diambil alih kembali oleh penjajah Belanda dan sekutu. Santri merasa perlu memperingati ini karena ini bagian dari jasa kaum santri. Nah, saya sendiri bertahun-tahun ini sebetulnya punya pandangan berbeda. Saya termasuk yang tidak pernah memperingati hari santri, gitu ya. Kecuali hanya ikut-ikutan. Kenapa? Karena saya itu mungkin memang tidak mau terjebak dengan hal-hal seperti itu. Di mana terjebaknya? Orang itu sering terjebak kepada ingin diakui apa yang sudah pernah dilakukan, bukan karena diakui oleh orang lain. Nah, itu jebakan. Seperti saya juga gak pernah memperingati hari ulang tahun saya, karena saya itu tidak ingin saya itu merasa diri saya ini sangat berharga dalam hidup. Itu menurut saya. Kalaupun saya itu dianggap punya sesuatu yang bermanfaat, tapi itu oleh orang lain yang tidak perlu dibangga-banggakan oleh diri saya, gitu. Saya kan juga sering tidak setuju ketika hari ibu itu diperingati oleh ibu-ibu, karena itu kan seakan-akan ibu itu memperingati dirinya sendiri dan minta-minta itu diperingati oleh orang lain. Yang memperingati hari ibu itu mestinya bapak-bapak atau anak-anak, karena merasakan mereka secara moral, spiritual, merasakan bahwa ibu itu sangat penting dalam hidupnya, sangat besar jasanya bagi dirinya, sehingga ibu perlu dihargai. Maka mereka lah yang memperingati hari ibu, bukan para ibu. Nah, saya kalau hari ibu diperingati oleh ibu-ibu, itu saya merasakan itu satu lebay, gitu ya. Nah, sama hari santri, karena saya ini sebagai salah seorang santri, baik dulu saya pernah mondok di pondok pesantren dan sampai sekarang saya berada di pesantren, dan alhamdulillah saya mendirikan 2 pondok pesantren sudah. Mudah-mudahan lebih banyak lagi pada waktunya dengan izin Allah. Saya tidak ingin saya sebagai santri memperingati hari santri, gitu ya. Karena itu bagi saya lebay. Apalagi hari santri, terus santri di mana-mana unjuk gigi. Ini loh saya santri, inilah peran saya dulu. Nah, itu saya hati saya agak bisa. Jadi, sekarang yang perlu itu sebetulnya apa yang kalau santri dulu sudah melakukan itu, sekarang kita yang sedang memperingati hari santri itu sebaiknya adalah apa yang sehari ini bisa kita berikan, baik kepada lingkungan terdekat, dekat dengan pesantren, maksudnya tetangga-tetangga pesantren, kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, masyarakat kita,
agama, itu semua atas dasar tuntunan agama dan kepada bangsa dan negara kita. Dan itu yang perlu kita lakukan, gitu ya. Dan juga tidak perlu terus ini diaku-aku ini loh santri paling hebat. Nah itu, santri paling berjasa. Nah saya bukan tipe orang yang seperti itu. Gitu ya. Oleh karena itu saya sebetulnya tidak pernah memperingati. Saya sering dapat undangan peringatan hari santri di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan saya karena saya merasa karena saya itu seorang santri, saya tidak mau, karena saya tidak ingin santri memperingati sendiri hari santrinya. Tapi santri, ayo berbuatlah sesuatu sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Lalu masyarakat luas yang mengapresiasi santri, mereka yang memperingati. Oh santri itu penting, santri itu perlu, manfaatnya besar. Mereka memperingati hari santri, gitu ya. Karena kalau logika seperti yang mainstream sekarang ini yang ada, santri lalu untuk santri, yang timbul adalah egoisme dan egosentrisme. Sama dengan orang PDI hanya memperjuangkan warga PDI, Golkar memperjuangkan Golkar. Jadi PDI untuk PDI, bukan PDI untuk bangsa dan negara. Golkar untuk Golkar, tidak untuk bangsa dan negara. Karena yang dicari adalah identitas Golkar bagaimana lebih besar. Yang dicari adalah bagaimana Golkar bisa lebih besar, bukan bagaimana bangsa Indonesia jadi besar. NU juga, jangan untuk NU. NU rahmatan lil alamin. NU untuk bangsa Indonesia, untuk umat Islam. Muhammadiyah jangan untuk Muhammadiyah, tapi untuk umat Islam dan bangsa. FPI jangan untuk FPI. Sehingga gak perlu FPI, orang FPI terus kemana-mana mengagung-agungkan FPI-nya. FPI harus mengagungkan yang lain, karena FPI harus juga rahmatan lil alamin. Muhammadiyah rahmatan lil alamin, apapun. Nah, gitu. Sekarang kenapa kita terjebak pada kubangan ya egoisme yang sedemikian besarnya, sehingga kita ini hari demi hari hanya dipenuhi oleh saling caci dan hujat satu sama lain, saling minta, karena masing-masing saling minta dihargai, bukan menghargai, gitu ya. Hanya kalau orang tidak menghargai maka dihujat, dicaci, dicela. Nah, itu. Karena tidak pernah punya prinsip bagaimana menghargai pihak lain, bagaimana memuliakan pihak lain, bagaimana berbuat untuk pihak lain, tapi berbuat dari dirinya untuk dirinya. Nah, karena itulah maka orang akhirnya segala identitas yang dimiliki menjadi sumber konflik. Dan ini bahaya. Dan ini bukan ajaran Islam. Lihat Rasulullah SAW. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ingat 3 perkara. Ya, tiga. Cukup 3 ini kita pegang. 1, Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu semua adalah orang yang paling bertakwa. Dan ketakwaan ini kualitas, bukan identitas. Karena tidak ada jaminan Anda identitas apapun, apakah identitas Ormas, NU, Muhammadiyah, FPI, atau identitas partai PDI, Golkar, PKS, Demokrat, Nasdem, Gerindra, terus ketika masuk partai itu Anda menjadi orang yang paling bertakwa, tidak ada jaminan. Itu harus usaha dari masing-masing bagaimana menjadi orang yang bertakwa. Dan lembaga-lembaga tadi ayo jadikan kendaraan untuk bisa bertakwa kepada Allah, karena Allah berfirman, yang paling mulia di antara kamu orang yang paling bertakwa. Nah, terus Rasulullah memberi penjelasan dari bagaimana bertakwa itu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini yang kedua yang perlu kita ingat. Sesungguhnya saya diutus hanyalah untuk menyempurnakan makarimal akhlak, kemuliaan-kemuliaan akhlak. Akhlak ini moralitas, ya, moralitas, bukan sopan santun. Sopan santun itu bagian dari pengeterapan akhlak, ya. Karena kejujuran itu akhlak, profesionalitas itu akhlak, ya. Tepat waktu itu akhlak,
bertanggung jawab itu akhlak, ya. Menghargai orang lain itu akhlak, gitu ya. Mengedepankan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya itu akhlak, gitu ya. Mengalahkan kepentingan dirinya demi kebahagiaan, demi keselamatan, demi kesuksesan orang lain itu akhlak, gitu ya. Itu akhlakul karimah. Ingat itu Rasulullah SAW yang kedua. Dan yang ketiga dipagari lagi oleh Rasulullah, supaya kita jangan lupa. Ini jadi satu kesatuan antara takwa, akhlak. Terus yang ketiga, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling besar manfaatnya bagi manusia yang lain. Sebaik-baik santri adalah santri yang paling bermanfaat bagi orang lain. Orang lain itu siapa? Ya di luar santri. Di luar santri kalau kita pakai klasifikasi Clifford Geertz, ada abangan, ada priai. Santri harus bisa merangkul abangan, harus bisa merangkul para priai untuk bersama-sama, untuk apa? Bertakwa kepada Allah, menjaga akhlak yang luhur, dan saling bermanfaat untuk kepentingan bersama. Dan santri itu bukan identitas, ya, sehingga tidak bisa diklaim aslinya oleh satu kelompok, karena santri itu lebih kepada semangatnya. Kesantrian seseorang adalah itu spiritualitas, itu emosionalitas, itu suatu kesadaran, spirit untuk selalu belajar, untuk selalu menjaga moral, untuk selalu menjaga ajaran Rasulullah Muhammad SAW dan yang diteruskan oleh para ulamanya. Itulah kesantrian, bukan identitas. Ya. Nah, saya kira hari ini saya katakan selamat Hari Santri, tidak untuk diri saya sendiri. Ayo pada teman-teman semua, ayo kita lakukan sesuatu yang bermanfaat untuk bangsa dan negara atas dasar ajaran agama yang telah kita pelajari bersama. Gak perlu peringatan Hari Santri kalau untuk santri. Jangan sampai santri untuk santri, tapi santri untuk Indonesia dan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.